panel surya. Ya, kita lihat di sini. Ini ada 4 lembar ya. 4 lembar, per lembarnya 200 WP. Jadi ini 200 WP, yang sana 200 WP, itu juga 200 WP. Jadi ada 800 WP. Secara teori dia bisa menghasilkan 800 watt per jam. Biasanya dicapai pada saat puncak terik matahari. Jadi mungkin sekitar jam 12 sampai jam 2 lah, atau jam 11 bisa, mungkin kadang bisa jam 11 sampai jam 2. Sebelum jam 11 biasanya dia tidak sampai 500, tidak sampai 800 watt. Tapi secara teori, prakteknya setelah saya ukur di lapangan, dia maksimal dengan 800 WP ini hanya mencapai 536 watt. Kenapa demikian? Tentunya dari material panel surya ini saya pakai merek-merek yang biasa. Kebetulan saya pakai GH, kalau kayak GH ya, 44-nya GH yang biasa, karena harganya juga murah, tapi cukuplah untuk menyalakan pompa air 500 watt. Pompa air ini yang saya maksud pompa kolam, 500 watt selama 24 jam. Kemudian saya pakai untuk nyalakan lampu kurang lebih ya 100 watt, tapi nggak lama, paling cuma 3-4 jam saja. Selain itu cuma panjeran lampu mungkin ya 7 watt ya, cuma itu aja, tapi cukup. Nah, di sini kendalanya karena aki yang saya gunakan, karena aki saya cuma ada 660 Ah, itu ada 65 207 ya, kurang lebih 600-an lah, lebih sedikit. Soalnya saya beberapa merek juga, beberapa kapasitas, ada yang 100 Ah itu 300, ada 150 Ah 1, berarti 450 tambah 120 Ah 1, berarti berapa itu? 670 570 ya, 570 Ah. Kemudian ada lagi 65 Ah kalau nggak salah ya, 65 60 atau 65, saya lupa. Berarti 650-an lah, kurang lebih 630 ya, 630 Ah. Cuma itu. Tapi sebenarnya kapasitas aki ini masih bisa digunakan atau bisa ditambah lagi. Coba kita cek lagi ya. Dari panel surya ini caranya nyambung, nanti kita cek ke bawah akinya. Cara nyambungnya saya paralel semuanya. Jadi masing-masing panel surya ini satu, ada kabel satu, ini juga satu, ini satu. Jadi saya paralelnya di bawah biar mudah untuk ngecek apakah panel surya ini masih bekerja atau enggak. Ngeceknya satu-satu enak di bawah, kalau paralel di atas berarti kita harus naik-naik lagi. Oke, kita lihat cek di bawah ya. Sudah sampai di bawah. Ini 4 kabel tadi ya, 4 ya. Nah, kita taruh di bawah sini ya. Ini negatifnya kebetulan saya buat biru, yang positifnya hitam. Ada 4 ya, saya bisa cek satu-satu. Kita lihat
pakai AVO sebentar. Saat ini jam 9 ya, kurang lebih jam 9 ya. Kita cek pakai AVO sekarang, dia cuma dapat 18,5. Padahal saya bermain di atas itu dia 24 volt, jadi dia bisa maksimal pada siang hari bisa 26 volt. Harusnya masing-masing 5, kurang lebih 5 ya, kali 4 berarti bisa 20 ampere ya. Ini kondisi saat ini pagi jam 9 dia 18,3 ya. Berarti menunjukkan bahwa panasnya jam 9 ini kurang bagus. Nah, kita lanjutkan. Biasanya dari tegangan PV dulu saya pakai ini SCC 1.000.000 IMAT MPPT Solar Charge Control. Dia prinsipnya menggunakan PWM, tapi karena kurang efektif sehingga saya menggunakan buck converter. Nah, ini baknya ya. Ini buck converter ini kapasitasnya 300 watt. Kebetulan saya beli yang kecil punyanya ini sehingga saya paksakan, tapi alhamdulillah sudah hampir 1 tahun aman ya. Tapi dengan syarat kita harus pakai tambah pendingin. Yang pendingin kiri saya tambah, yang kanan saya tambah, bahkan saya penting pasang-pasang saja, saya tempelin saja. Terus pakai kipas ya. Kipasnya saya ambil dari outputnya. Nah, output di sini kan bisa disetting ya. Ini untuk setting kapasitas maksimal arus dan tegangannya. Karena saya gunakan untuk cas aki, maka di sini saya setting 15. Outputnya ini 15. Kita lihat sebentar ya. Ya, nggak ada yang megangi ya, sehingga harus saya pause dulu. Ini outputnya 15,8 dan ini sudah cukup untuk cas aki itu ya. Outputnya tadi dari 18 saya turunkan ke 15,8. Ini bisa diatur ya, 15 ya, tergantung naik turunnya. Ini bisa diatur untuk tegangannya. Di sini ngaturnya ada pakai trim pot kecil, kita ukur. Ini untuk sistem off gridnya saya pakai aki. Mungkin Anda penasaran kenapa di sini ada Griddy inverter ya. Kita putar ya. Oh iya kan, Griddy inverter DC input 20 volt sampai 45 volt DC, outputnya AC output 230, tapi dia ringnya 170 sampai 260 volt. Itu untuk on grid. Ini saya lepas, kenapa? Karena baru saja ya, jadi kemasukan cecek. Jadi ini dari panel surya ini saya masukkan ke Griddy. Kebetulan tadi kan 18, berarti dia bisa belum bekerja. Tapi setelah pada siang hari, biasanya jam 11 ke atas, dia lebih dari 20 volt, dia bisa supply di sini Griddy sehingga dia bisa injek ke PLN. Ini kondisi saat ini saya lepas kan, belum saya pasang lagi karena ini baru aja kemasukan cecek. Saya belum sempat bongkar. Kelihatan ceceknya dari sini, dia sempat short. Kalau enggak fuse-nya juga mungkin ada MOSFET-nya yang jebol. Cuma saya pikir-pikir dulu lah untuk perbaiki ini, karena biasanya yang sering terjadi dari cerita teman-teman itu Griddy kalau sudah rusak ya sudah nggak bisa diperbaiki lagi karena dia model SPWM, kecuali ada orang-orang profesional jadi dia bisa ngeset SPWM nya. Oke, kita lanjut ke akinya. Kita tutup sekarang. Nah, sekarang aki. Ini yang saya ceritakan tadi, saya pakai 100 Ah, 100 Ah, 100 Ah, ini 120, yang ini 150, yang ini 65 kalau nggak salah. Saya lupa, ini 6 ya, 65 Ah. Oke, saya pakai ini seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa dengan total 630 Ah saya bisa menyalakan
pompa air, pompa akuarium yang 50 watt dengan itu 24 jam ya, dengan lampu kurang lebih di berapa 100 watt tapi cuma 3 jam aja. Dari aki ini saya naikkan ke inverter. Saya inverternya kebetulan pakai yang MSW, jadi kurang efisien. Sebaiknya kalau Anda rancang pakai yang Pursin Wave yang sinus biar lebih efektif. Ini saya bongkar karena kipasnya berisik, sehingga biar dia nggak panas saya buka, itu alasan saya. Itu kelihatan displaynya, saya biasa kalau lihat yang incang dari bawah ini ya. Nah, seperti itu rangkaian sederhana punya saya ini ya, kelihatan ya, itu ini ya, dia sudah 12,9, tapi kebetulan tadi malam pemakainya lampunya saya kurangi, jadi cuma pompa aja. Oke ya, seperti ini beda merek, ada yang pakai Inco. Nah, ini mereknya Inco 2 ini yang biru Inco, ini Sparkle, ini GS, ini juga merek apa ini, NS kalau nggak salah. Oh, SN ini NS kebalik itu bacanya. Kalau yang itu Yuasa ya. Jadi beda merek, cuma saya paralel biasa. Cuma kelemahannya di sini saya tidak pakai pengaman karena kebetulan setiap saat saya lihat karena masih eksperimen. Terus lagi dari bak konverter tadi jangan lupa Anda pakai dioda ya. Karena dia cuma satu arah saja, sehingga pada saat malam hari PV tidak sebagai beban, dia tidak bisa balik ya. Itu dari saya. Oke, ini hanya sekedar pengalaman saja. Jangan lupa like dan subscribe ya. Makasih. Kita sambil nanti nunggu video-video saya selanjutnya. Mungkin dari pengalaman dari beberapa PV yang kenalan saya coba akan videokan lagi. Jangan lupa like dan subscribe ya, dari channel Experience. Terima kasih.